Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari ini untuk belajar bersama-sama tentang bagaimana cara kita membuat RPP yang baik dan benar. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kemarin udah selesai video ke 11. Hari ini kita masuk sesi ke 12. Dalam sesi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Bagaimana caranya? Teman-teman pastikan KD dan IPK itu udah benar, karena tujuan itu bisa dirumuskan jika indikator udah selesai dan benar. Jika indikatornya salah atau kurang benar, itu tidak bisa, karena akan bermasalah di tujuan. Jadi teman-teman pastikan udah lulus ujian tengah semester atau UTS minggu lalu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Hari ini udah saya kirim ke lewat Google Classroom, adalah LK LK cara merumuskan tujuan pembelajaran. Teman-teman dapat dilihat nanti, saya kirim video ini untuk panduan teman-teman bisa belajar merumuskan tujuan pembelajaran. Ada rambu-rambu dalam merumuskan tujuan ini. Pertama adalah bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh siswa setelah ikut KPM. Yang dua adalah tujuan pembelajaran akan dijadikan sebagai acuan dalam milih materi, dalam memilih pendekatan, atau dalam memilih strategi yang tepat atau metode atau media atau sumber belajar lainnya. Kita masih bicara tentang IPK. Jadi dalam format RPP untuk teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah, itu RPP-nya harus lengkap, harus rinci ya, mungkin banyak halaman. Jadi harus ada ini ada nama, ada mapel itu pasti, ada materi, ada kelas, ada alokasi waktu, ada KD, ada indikator, ada tujuan, ada tujuan. Ini kita masih itu udah makan waktu
video ke 11 ya. Ada materi pembelajaran, ada D itu ada pendekatan, I adalah media, F adalah sumber. Ini sumber, media, pendekatan, sama materi ini diinspirasi dari tujuan. Jika tujuan ini benar, maka ini enak ya. Terus ada langkah-langkah, sama awal, inti pakai scientific, terus akhir, terus ada KKM, ada instrumen untuk penilaian sikap spiritual, ada sikap sosial, bagaimana kita nilai, ada aspek pengetahuan, bagaimana kita nilai, ada lagi yang bawah ada aspek keterampilan, bagaimana kita nilainya. Yang juga adalah cara menghitung nilai satu RPW adalah satu materi pokok yang terdiri dari KD1, KD2, KD3, KD4. Ini adalah untuk menghitung, untuk dijadikan sebagai bahan remedi atau pengayaan ya. Yang terakhir adalah ada narasi guru itu perlu kerjasama dengan orang tua dalam KI1, KI2 khususnya sikap spiritual dan sikap sosial, karena sikap itu tidak hanya guru yang dan ini guru hanya sementara, yang wajib didik akhlak itu adalah orang tua. Maka di poin terakhir ini ada poin kerjasama antara guru dan orang tua untuk pembelajaran KI1 dan KI2. Nah, ini ada kronologi bagaimana kita bisa menyusun LKPD. Nah, ini adalah untuk teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah. Sekarang yang bagi guru ya, bagi guru yang udah pinter ya, yang udah senior ya, itu pakai RPP hanya 1 lembar. Jadi ini kita masih ingat LK video yang kedua itu ya. Ini ada RPP 1 lembar, itu untuk guru-guru ya yang udah senior. Yang untuk teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah itu harus melalui tahap LK6. LK7 itu adalah untuk guru yang udah high ya. Ini hanya 1 lembar ya ini ya. Jadi isinya hanya tujuan, hanya langkah, ada pilihan. Ini tidak ada KD-nya, tidak ada, udah hilang, disimpan di otak. Jadi KD indikator udah tidak ada itu untuk guru-guru yang udah high. Jadi itu langsung ke tujuan. B langkah-langkah, C adalah ini teman-teman, ini khusus untuk guru ya. Untuk teman-teman masih duduk di bangku kuliah ini harus bisa nyusun RP yang lengkap dan rinci. Ya. Kalau udah bisa nanti untuk LK7 gampang ya, udah paham ya. Baik, kita mulai LK ya. Ada
4 unsur dalam kita merumuskan tujuan itu. Unsur pertama adalah ada audien. Ini pakai rumus biasanya disebut ABCD ya. ABCD. A adalah audien, B adalah behavior, C adalah condition, terus D adalah kediri. Nah, siapa A? A adalah siswa atau siswi, atau dalam konteks K13 disebut dengan istilah peserta didik ya. Nah, yang B adalah behavior, itu adalah aktivitas siswa-siswi dalam pembelajaran. Ini ambil dari IPK dari indikator tadi. Yang tiga adalah C, condition, adalah dalam konteks ini adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan KPM. Ini kondisi ini adalah kita pakai pendekatan saintifik. Jadi ini adalah Permen Dikbud nomor 103 tahun 14 itu ada setelah membaca, setelah mendengar, setelah menyimak, setelah melihat, inilah ranah untuk saintifik yang langkah 1. Jadi ada observasi ya. Jadi kita lihat teman-teman, kita buka ya ini di nanti ya di kegiatan inti itu ada awal, ada inti, ada akhir ya. Inti itu ada mengawati, itu nanti bisa ada 5 ya. Jadi membaca itu juga ranah mengamati dalam konteks Permen Dikbud nomor 103. Mendengar itu adalah ranah mengamati, menyimak sama, melihat sama, menonton bisa. Jadi ini nanti dalam pertemuan yang lebih jauh nanti akan saya kupas. Mengamati itu bisa ditulis membaca, itu satu ranah atau unsur dalam mengamati menurut Permen Dikbud nomor 104. Nah, kita kembali ke ini ya. Kita ada regulasi yang mengatur bahwa setelah membaca siswa bisa apa, setelah mendengar apa siswa bisa apa, setelah menyimak apa siswa bisa apa, setelah melihat apa siswa bisa apa, setelah menonton apa siswa bisa apa. Ini adalah ranah C, condition ya. Yang D adalah degree, ini adalah merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh siswa. Di sana ini dengan kata-kata dengan baik dan benar, dengan tepat dan benar, itu adalah degree. Sekarang kita coba larian. Sebelum kita ngisi LK ini adalah A, B, C, D. Di dalam EK itu harus dibalik. A, B, C, D. Yang di diagon adalah C, A, B, D. Nanti kita coba 1 jam ke depan, kita coba
ngisi ini ya. Sebelum ngisi ini kita harus ngopi dulu indikator dari KD masing-masing. Kita buka ya indikatornya, ini kita buka, kita copy ya. Ini ada indikator, ini saya copy ya, indikator ini saya copy sampai habis ya. Ini saya copy ya, sekliknya saya copy ya, ke LK ya, ini ya saya copy ya, pastikan kolomnya cukup ya. Nah ini kita copy, nah ini kita copy, ini nomor IPK-nya ini adalah udah hilang ya, ini udah hilang. Kita pakai nomor urut ya, ini udah hilang nomor ya, nomor ini saya beri nomor, ada berapa itu jumlah indikatornya, ada 50 ya. Nah, 50 ya. Udah selesai ya. Ini udah hilang, nomornya udah hilang ya. Nomor indikator, nomor urut ya. Ini kita coba ya. Ini ada 50 indikator, ini harus sebagai pijakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, pertama dari mana ini? Ini pertama adalah ini kita copy lagi ya, ini kita copy lagi ya. Copy lagi semua ya. Copy lagi semua, kita copy lagi ke ini ya, kita pastikan ini udah cukup ya kolomnya. Jadi kita hitung sampai 50 ya. Mungkin ya. Ini kita coba hitung nomornya apakah udah 50 atau belum ya. Kita coba hitungnya. Udah lebih ya, ini kita penggal. Kita hanya ambil 50 nomor ya udah. Ini kita tidak lagi, hanya untuk ngecek kolomnya ini udah cukup ya. Nah ini udah. Kita kembali ke awal, kita copy ini, kita copy semua 50, kita copy kurang 1 ya, kurang 1 ini 50 ya, 50 kurang 1, di copy ke sini ya, ke LK ya, ini ya. Di mana ngopinya? Di ini ya, di behavior. Ini di copy, mungkin ini kurang panjang ya, kurang lebar ya. Di copy ini ya, di copy ke sini. Udah, ini di copy ya. Udah, ini udah selesai, kita copy semuanya ya. Ini ada 50 ya. Nah, udah. Nah, yang pertama ini ya. Yang dua, B-nya sudah ketemu. Nah, B-nya sudah ketemu. Nah, sekarang cari yang A. Ya, A siapa? Ini kita tulis. A-nya adalah bisa siswa-siswi, bisa siswa-siswi, bisa pakai peserta didik. Bisa ya, ini siswa-siswi bisa. Kalau ini peserta didik bisa. Kita pakai siswa-siswi bisa ya. Kalau ini umum ya. Jadi kita pakai yang ini ya.
dalam K13 ini udah pakai ini ya, pakai istilah peserta didik ya. Ini audionya semua sama ya. Ini kita copy semuanya sama, kita copy ke bawah ya. Wah, kita copy sampai terakhir ya. Nah ini udah selesai ya. Terus C ini adalah kita akan pakai rambu-rambu yang di nomor 3 ya. Jadi ini setelah ini yang pertama yang akan kita bidik adalah KI, KD, IBK dari KI 3 ya. Ini kita cari IBK dari KD 3 ya. Ini ya, ini kita tulis ya setelah apa? Nah ini setelah ini peserta didik ini adalah bentuk huruf. Nah ini setelah melihat. Jadi kita ngambil di atas rambu ya. Setelah melihat ini ya, ini nih. Nah ini nih ya, setelah melihat. Ini adalah langkah pertama dalam rukun observasi dalam konteks K13, bukan observasi dalam konteks list ya, bukan. Ini kita copy ke sini ya, ini nih. Ya, ini kita copy. Nah, ini setelah melihat. Jadi ini kita bisa cukup ya ini ya. Setelah melihat apa? Nah, ini setelah melihat gambar ya, gambar huruf ya, huruf ini iya ini. Setelah melihat gambar huruf ya, yang ditempel oleh guru di papan tulis. Nah, ini adalah redaksi C ya. Nah, tak blok ya. Ya, ini adalah redaksi T. Ya, ini adalah T ya. Nah, ini adalah ini ya. Saya beli agar kita paham ya. Setelah melihat gambar huruf-huruf hijaiyah yang ditempel oleh guru ya di papan, ini kan hanya bentuk huruf ya, belum bunyi ya. Peserta didik ini adalah mampu ya, dikasih mampu ya, mampu. Nah ini mampu menemukan kenali ya. Nah ini apa nih? Ini adalah buat kurung. Ini adalah A ya, A. Ini adalah A audien. Jadi ini adalah audien. Ini tak kasih warna lain ya. Jadi, ini mampu menemukan kenali. Ini adalah
behavior, ini adalah tak kurung, ini adalah B B B B ya, ini ya, tak buat warna yang lain ya, biar kita paham ya ini. Dan ini baru D, degree itu kita pakai ini ya, yang mudah ya, dengan tepat dan benar. Nah, ini adalah D. Ini D ya, D ini kita kasih warna yang beda ya. Nah, kita masih warna ini ya, ini udah. Nah, ini udah ketemu ya. Setelah melihat gambar huruf yang ditempel oleh guru di depan papan penulis, ini C, pada saat titik mampu ya, mampu menemukan bentuk huruf hijaiyah. Nah, ini adalah dengan tepat dan benar. Lalu di copy ya, ini menjadi rumusan tujuan pembelajaran. Nah, ini copy ya, copy semuanya. Ini copy, pindah ke sini, copy ya, ini pindah ke sini, copy juga, copy, koma ya, kasih koma, copy, ini copy juga, ini copy juga, terus ini copy juga, nah copy juga, ini dah jadi ya. Ini adalah rumusan tujuan pembelajaran. Nah, ini udah connect, udah bunyi ya. Nah, ini contoh yang pertama. Ini kapan? Nah, ini kita bagi ya. Jadi kita sebelum ya, ini kan ada form ini ya, ada form ini nih ya. Teman-teman, ini ada tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama, kedua, kalau ada 3 ya kita tulis 3. Ini ada tujuan pembelajaran pertemuan ketiga. Kalau ada 4 ya tambah lagi ya 4. Jadi ini adalah sampai 4. Kalau 5 ya 5. Jadi teman-teman bisa buat tambah kolomnya ini ya. Ini adalah pertemuan keempat ya. Jadi sampai 4. Ini ya. Ini kita ini ada pertemuan pertama, ada kedua, ada ketiga, ada 4. Keempat. Sebelum masuk ini, kita dari LK itu ini ya, kira-kira berapa sub ya, berapa sub materi pokok dalam materi ini ya, kita bagi 4 ya. Jadi ini ada dari sekian indikator itu ada 4 sub ya, ada 4 sub materi pokok. Jadi ada 4 ya. 4. Kita agak longgar ya ini, kita ubah biar cukup ya ini ya. Ini ada 4 ya.
pertama adalah ini adalah huruf ya. Ini makharijul huruf ini bentuk huruf, bentuk huruf iya ya, dan makharijul huruf. Jadi ini adalah makharijul huruf. Ini ya, ini sub pertama. Karena ini tidak mungkin 50 indikator tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu pertemuan. Jadi satu pertemuan adalah 2 kali 3 5 menit. Nah, yang sub 2 ini adalah kita tulis harokat fathah, koma, kasrah, koma, dhammah. Ini bab 3 adalah sub materi 3 atau pertemuan ketiga dalam satu RP. Ini adalah harokat, sukun, dan tasdid. Ini kelas 1 SD ya. Ini adalah yang keempat adalah harokat fathah tanwin, terus kasroh tanwin, terus dhammah tanwin. Ini 4. Kalau ulang ya ditambah ya, pertemuan kelima dalam satu RPP. Jadi satu RPP itu tidak hanya satu kali ya, mungkin kalau materinya banyak mungkin bisa 2 pertemuan, bisa 3, bisa 4. Nah, ini udah saya bagi ya, bentuk ini bentuk huruf ya, bentuk huruf. Ini adalah sama makharijul huruf, halat fathah, kasrah, dhammah, sukun, dan sasis. Ini adalah fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin. Ini adalah pembagian. Oke ya, udah selesai ya. Nah, kita akan lanjut ya. Sekarang ini ya, ini setelah melihat gambar itu mampu menemukan bentuk huruf. Ini di zaman kapan? Pertemuan pertama. Pertemuan pertama. Ini kita tulis pertemuan pertama. Pertemuan ke-1 ya. Nah, ini adalah pertemuan pertama ya. Jadi ini adalah pertemuan ini adalah kelas yang di blok ya. Udah, ini blok. Nah, udah. Sekarang kita lanjut ya. Kita urut KD 3 sampai selesai. Nah, udah.
Setelah ketemu ini kita bisa langsung kita pindah copy pindah ke RPP ya. Ini kita copy, mungkin ini copy ke sini ya. Ini adalah pertemuan pertama. Ini kita copy, sebentar ya. Ini adalah kita atur dulu ya. Nah, ini kita copy ke sini. Nah, ini tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, ini kita tambah kolom ya ini. Nah, tambah ini ya, kita tambah. Nah, ini dah. Ini kita beri nomor 1. Nah, ini apa ini? Kita copy yang tadi ya. Yang tadi ya. Ini ya, ini ya. Kita copy ini ya. Ini kita copy ke pertemuan pertama. Ini kita copy ke sini. Nah, udah jadi. Nah, udah jadi ya. Tujuan pertama. Jadi setelah melihat gambar huruf-huruf hijaiyah itu adalah C. A-nya adalah persasi, B-nya adalah mampu ya, D-nya adalah dengan dapat dan benar. Nah, ini kita edit ya hurufnya, mungkin besar kecil, ini adalah ini kecil bisa ya. Ya nanti ya dengan ini udah resaksi lah. Untuk teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah itu penting ya, nih simbol ini penting. CABD ini penting. Jika udah tahu ini detail. Nah, ini udah apa? Ini detail. Nah, ini gimana itu detail? Nah, kodenya biar di lembar kerja. Nah, mampu. Nah, ini ya. Dapat. Oke. Nah, sangat mudah ya. Nah, terus ya memang perlu talken ya, perlu sabar ya, tidak boleh copy paste dari Google. Jadi teman-teman tidak boleh buat tugas RWP hanya mengcopy dari Google, itu adalah tidak pintar ya. Kita harus bisa merumuskan sendiri dengan ilmu kita. Nah, dengan ilmu kita yang diberi oleh Allah ya. Kita masuk ke lagi nih ya. Ini masih 21 menit ya. Masih banyak ya nih. Nah, ini kita lanjut ya. Ini adalah yang 2, kenali marorijil huruf. Nah, ini kan untuk melihat kan tidak bisa ya, ini harus pakai video. Nah, ini setelah apa nih, kita copy kunci yang rambu-rambu ya, ini kita copy ini nih. Setelah menyimak, nah ini menyimak. Nah, ini adalah rukun dari saintifik langkah pertama. Nah, copy ya. Nah, ke ini ya. Nah, ini bidan. Kalau ini
gambar ya. Ini adalah menyimak apa? Video ya, video. Nah, jadi menyimak video apa? Video makharijul huruf. Jadi ada di video ya, ada makharijul huruf. Nah, setelah menyimak video makharijul huruf, ini adalah C ya, C. Sama ya, C. Nah, ini kita kasih warna yang kuning ya. Jadi mengapa saya kasih warna agar kita paham ya. Nah, ini adalah kodenya A ya, A adalah audien ya, ini. Nah, ini menemukan ini mampu ya, mampu. Terus nah ini sama dengan dapat dan benar ya. Ini baru kita pindah. Kalau ini sama ya, ini adalah B, ini adalah A, ini adalah C ya. Ini kita kasih warna biar sama ini untuk Anda. Nah, ini kita copy sini ya. Ini adalah C ya. Ini adalah A ya, A. Ini adalah A, ini adalah B ya, B. Ini adalah D. Nah, ini kita edit ya. Ini S-nya besar, ini B-nya kecil ya, kecil, M-nya kecil ya, M-nya kecil, terus D-nya kecil. Nah, D-nya kecil. Nah, ini udah ya. Nah, teman-teman sama dengan tadi ya, Nah, ini kita cari ini pertemuan berapa. Kita lihat bagian ini ya, ini masih pertemuan pertama. Ini pertemuan pertama. Nah, ini berarti yang ini kita lock. Nah, ini udah ketemu ya, 2 rumusan. Ini ada 50 ya, karena ini ada 4 pertemuan ya. Ini kita copy ke mana? Ke sini tadi. Nah, ini ya, kita copy ke ini ya, ini ya, RPP ya. Kita copy ke sini ya. Ke sini ya, ini ya. Copy nomor 2. Udah. Nah, ini C-nya dihilangkan, A-nya dihilangkan, B-nya dihilangkan, terus D-nya dihilangkan. Nah, ini udah ketemu 2 ya. Pasti bisa ya. Ini waktunya masih 16 menit ya. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ya, ini kembali ini ya. Ini adalah kenali tanda baca fathah. Ini bisa kalau video itu kalau upload ya, cukup pakai gambar ya. Jadi ini ketika copy ya, ini kita copy ke sini ya. Nah, setelah melihat gambar tanda baca, jadi ada simbol ya,
ada simbol tanda baca apakah. Nah, ini yang ditempel pakai media ya, ditempel oleh guru di papan tulis pakai shred di atas. Jadi guru harus kreatif ya dalam KPM ini. Ini adalah sama, inilah ini adalah A ya, A adalah A ya, A ya, ini adalah A sama, ini adalah B, inilah ditambah mampu kenali tanda baca fathah. Ini 3 B. Nah, ini kita ubah warna biar sama. Nah, ini sama dengan dapat dan benar. D. Nah, ini kita copy lagi ke sini ya. Kita copy satu. Kita copy lagi. Nah, kita copy lagi 3 ini B, kita copy lagi B ya, terus kita copy lagi yang D degree ya, ini lagi sini. Nah, ini udah jadi ya. Nah, sekarang ini kita edit ya, B-nya kecil, M-nya kecil, terus D-nya kecil. Nah, ini untuk pertemuan berapa kita cek ya. Jadi ini adalah pertemuan ini kedua. Ini ketika tulis pertemuan kedua ini begini ya, pertemuan kedua. Nah, ini kita blok. Nah, ini ya. Jadi ini kita copy langsung ya. Copy langsung ke lembar RPP. Nah, ini pertemuan kedua. Kita enter ya. Nah, ini kita tambahi garis ya. Nah, ini adalah ini ya. Nah, jadi nomor 1 ya. Copy. Nah, udah jadi. Nah, ini C-nya dihilangkan. Nah, masa jadi karena teman-teman masih latihan, masih duduk di bangku kuliah itu harus tahu. Guru-guru ya udah pintar ya, mungkin udah tahu. Yang belum tahu ya masih boleh ikut belajar dalam buat RPP. Udah nih, nah, jadi kita sisir satu-satu ya sampai selesai ya. Kembali lagi ke ini ya, ini ya. Ini ya. Ini mengingat kembali apa yang dimaksud dengan halat apakah. Ini kita kalau melihat tidak cocok ya, ini yang cocok adalah membaca. Jadi kita ambil di atas ya, di atas itu adalah membaca. Ini kita copy ya. Jadi teman-teman nanti buat sesuai dengan materi yang udah saya bagi. Ini kan setelah contoh ya, membaca. Setelah baca tagnya, setelah baca tag di buku
pada ya, pada buku siswa kan ada dua ya, ada buku siswa, ada buku guru ya. Ini ya, halaman 5 ya, kemudian halaman 5 ya, 5 ya, 5 ya, ini ya, 5. Ini adalah kita kasih kode, apa itu, kodenya adalah C. Ya, ini C ya. Kita kasih warna bidang C. Nah, ini adalah kodenya sama ya, sama adalah B. Ini adalah mampu mengingat kembali definisi. Nah, ini copy sama dengan ini ya. Nah, ini baru kita kasih kode yang sama. B itu adalah behavior ya. Nah, ini warnanya hijau ya. Inilah hijau, ini adalah kuningnya. Ini kita copy lagi ke sini. Ini warnanya ganti ya. Nah, ada ini warnanya ganti ya. Ini untuk tenger ya. Tenger kalau kita tuh belajar ya, tidak boleh copy paste dari Google ya. Kita harus bisa merumuskan sendiri yang benar, tahu ilmunya. Nah, ini kita copy, copy ke ini. Nah, ini adalah untuk pertemuan berapa? Ini masih Fatkah ya, ini pertemuan kedua ya, ini blog ya, masih bahas Fatkah sama ya, ini adalah pertemuan kedua ya, ini adalah kita blog. Nah, lalu kita ngopi ini ya, kita ngopi ini ke mana? Kita copy ke ini ya, nomor 2. Nah, pertemuan kedua. Nah, udah C-nya dihilangkan. Nah, A-nya dihilangkan karena udah tahu ya. Nah, ini adalah sekedar simbol untuk kita belajar. Nah, udah jadi ya. Ya udah. Nah, ini teman-teman, bisa aja dah ini teman-teman, mohon dikerjakan ini sampai selesai ya. Semua disebar ke berapa pertemuan ya. Kita akhiri, udah habis sebetulnya, kita sudah ngomong 1 jam ya. Jadi bisa ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.